Bapak Ibu, salam sehat selalu. Jumpa lagi dalam sesi yang akan membahas mengenai screening atau deteksi dini daya dengar buah hati kita. Kali ini kita masih ditemani oleh seorang ahli yang sudah memiliki segudang pengalaman baik dalam mengajar sebagai dosen maupun pengalaman di ruang praktik. Saya langsung saja mengundang tamu saya, seorang dokter spesialis anak. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Halo dok, iya ya dok, syukur semua masih diberikan kesehatan. Kita langsung saja ya dok. Salah satu indikator dalam tes daya dengar adalah anak dapat tersenyum dan mengenali orang tuanya ya. Bagaimana tuh dok? Oh ya, mungkin bingung ya, kenapa senyum juga jadi tanda kemampuan daya dengar? Nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Tapi sekarang coba Bapak Ibu ingat-ingat, apakah anaknya yang berusia 0-3 bulan sudah bisa tersenyum? Kapan anak bayi kita tersenyum? Nah, kemampuan senyum pun juga ada tahapan perkembangannya. Di usia sebelum 2 bulan, senyuman bayi masih berupa refleks dan belum bermakna sosial atau belum ditunjukkan untuk orang lain. Senyuman usia-usia ini biasanya dilakukan saat anak sedang tidur, atau saat ia bermain sendiri, atau saat melihat sesuatu rangsangan yang berupa rangsangan sensoris. Nah, usia berapa sih anak harusnya sudah bisa senyum sosial ya dok? Dan saya pernah mendengar kalau anak sampai usia 3 bulan belum dapat senyum. Juga bisa jadi indikasi adanya gangguan autistik ya dok. Apakah itu benar? Sebelum kita sampai pada kesimpulan itu, mari kita bahas dulu ya Bapak Ibu, kira-kira kenapa sih anak jarang tersenyum? Perlu kita ketahui bahwa senyum itu adalah salah satu bentuk respon terhadap sebuah stimulus. Memang respon yang paling umum adalah anak tersenyum kalau mendengar atau melihat orang tuanya datang atau berada di dekatnya. Sebagai respon bahwa mereka merasa lega, senang, nyaman, dan aman. Tentunya ini bisa terjadi jika orang tua dan anak memiliki ikatan yang sudah terjalin dengan baik. Tapi respon itu tidak hanya berupa senyum saja. Bisa juga sebagai bentuk respon itu anak kita lihat dari berupa ocehan, perubahan ekspresi wajah, atau gerakan tertentu. Anak yang jarang senyum juga bukan berarti mereka tidak senang. Bisa saja mereka lagi fokus untuk menganalisis apa yang terjadi di sekitarnya atau sedang mengembangkan kemampuan lainnya. Kita juga harus memaklumi bahwa setiap anak punya sifat yang berbeda-beda. Ada yang mudah senyum, ada juga yang tidak. Dengan penjelasan demikian, kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa anak yang tidak tersenyum pada usia ini artinya anak memiliki gangguan spektrum autistik, karena anak dengan gangguan autistik pun juga ada yang bisa menunjukkan respon tersenyum. Biasanya gangguan spektrum autistik atau gangguan perkembangan lainnya baru mulai bisa didiagnosis pada saat anak usia di atas 18 bulan dan hanya bisa didiagnosis langsung oleh ahlinya. Seperti itu, Mbak. Oh iya, penting ya dok. Jangan langsung didiagnosa sendiri, tapi konsultasikan pada ahli. Lalu tes ini ditunjukkan untuk apa dok? Nah, tes ini sebenarnya bertujuan untuk menguji kemampuan visual anak ibu. Ketika anak melihat orang tuanya dan tersenyum, artinya penglihatannya dapat dikatakan baik. Kalau anak tidak tersenyum pun, kita juga harus perhatikan apakah anak memunculkan respon-respon lainnya. Cara mengujinya seperti ini, saya tunjukkan lewat video ya. Untuk menguji kemampuan visualnya, ketika menghampiri anak, jangan bersuara ya Bapak Ibu. Oh, malah tidak boleh bersuara ya dok? Iya, kalau bersuara, kita jadi tidak tahu apakah anak merespon karena mendengar atau karena melihat. Oh iya ya, betul juga ya dok? Di sini anak tampaknya sudah mulai merespon nih. Mungkin karena ia melihat ada bayangan. Tapi karena jarak pandangnya belum bisa jauh, nanti Bapak Ibu bisa dekatkan wajah Bapak Ibu dengan anak supaya anak bisa melihat dengan lebih jelas. Ya kurang lebih 30 cm lah jaraknya. Nah, ketika jaraknya sudah dekat, anak bisa melihat wajah orang tuanya dengan jelas. Biasanya, anak akan jadi tersenyum dan merespon dengan bergerak-gerak.
Seperti itulah salah satu cara menguji kemampuan visual anak usia 0 sampai 3 bulan. Jadi saat anak melihat wajah seseorang, dia akan tersenyum atau merespon. Dan umumnya, anak akan lebih cepat tersenyum saat ia melihat wajah yang dikenalnya. Misalnya wajah Bapak Ibu yang sehari-hari bersamanya. Untuk sekarang, Bapak Ibu bisa coba lakukan tes ini dengan buah hatinya sampai usianya 3 bulan ya. Kalau usianya sudah lebih dari 3 bulan, tetapi bayi kita masih terlihat tidak memunculkan respon atau ekspresi apapun ketika Bapak Ibu menampakkan diri di hadapannya, maka saat konsul ke ahli medis perlu dikemukakan dan didiskusikan lebih lanjut. Wah, rupanya begitu ya dok. Saya jadi dapat banyak ilmu juga nih. Nanti Bapak Ibu bisa coba lakukan tes ini dengan buah hatinya di rumah ya. Baik, karena keterbatasan waktu, saya kira kita akan akhiri bincang-bincang kita sampai di sini dulu untuk anak usia 0 sampai 3 bulan ini. Terima kasih atas sharingnya ya dok. Sampai jumpa lagi di kategori usia lainnya. Sama-sama Mbak, sampai jumpa lagi Bapak Ibu semua.